Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Muhammad Isnaini SAG MDD selaku dosen pemangku mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Perkenalkan, saya Muhammad Dini Irawan dengan NIM 22808004 dari Prodi Biologi, yang mana insya Allah akan mempresentasikan yang judul motivasi dan dorongan Islam untuk mempelajari, memahami, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi itu berasal dari kata motif dan dapat diartikan sebagai dari upaya untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Berawal dari kata motif itu, yaitu motivasi diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif yang tidak aktif. Jadi motivasi itu adalah suatu dorongan maupun itu dari dalam diri maupun dari luar untuk melakukan suatu tujuan. Menurut Sartima menyebutkan dari definisi yang dikemukakan oleh MC Donald bahwa paling kurang ada 3 hal yang terkandung dalam motivasi. Yang pertama, motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu. Yang kedua, motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling afektif seseorang. Yang ketiga, motivasi itu akan dirangsang karena adanya suatu tujuan. Yang berikutnya, macam-macam motivasi. Menurut psikologi, pendorong timbulnya tingkah laku atau motivasi itu ada 2 macam. Yang pertama, itu adalah motivasi intrinsik atau berasal dari dalam diri sendiri. Yang mana motivasi intrinsik ini adalah timbul dari diri seseorang atau motivasi yang erat hubungannya dengan tujuan belajar dan tidak membutuhkan rangsangan membutuhkan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada untuk melakukan dorongan motivasi. Contohnya jika ada perlombaan puisi. Nah, jika seorang itu memiliki minat di bidang puisi, maka kemungkinan dia akan mengikuti lomba itu karena ia sudah terdorong oleh dirinya sendiri. Yang kedua itu adalah motivasi intrinsik atau dari luar, yang mana ini adalah motivasi yang datangnya dari luar individu. Contohnya perlombaan tadi, yang mana apabila ia mengikuti lomba itu disuruh karena orang tua atau ingin mendapatkan hadiah, yang mana itu merupakan motivasi intrinsik. Yang ketiga itu adalah motivasi dan dorongan Islam. Motivasi dan dorongan Islam menurut ilmu merupakan suatu perintah agama. Bahkan agama itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Allah memulihkan manusia dengan akal dan kemampuan untuk belajar dan menjadikan ilmu sebagai penunjang kepemimpinan manusia di bumi. Jadi manusia di bumi itu dia dibekali akal untuk menjadi khalifah di bumi ini. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan utama dalam Islam menginformasikan dengan beberapa ayatnya tentang anjuran pengembangan ilmu pengetahuan. Dan surah Al-Alaq ayat 1-5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan pula yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara alam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ada beberapa hadis yang dianggap representasi dari banyak hadis tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah hadis yang menerangkan tentang kedudukan ilmu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 24. Nah, dari hadis ini dijelaskan bahwa setiap individu itu wajib untuk menuntut ilmu. Tak peduli ia laki-laki atau perempuan, tua atau pemuda. Yang kedua, hadis untuk menerangkan balasan bagi penuntut ilmu. Barang siapa yang menempuh suatu
maka Allah memudahkan untuknya jalan ke surga. Ilmu merupakan jalan ke surga. Hal ini tercapai bila seseorang menuntut ilmu ikhlas kepada ridha Allah dalam menuntut ilmu. Dengan ilmu tersebut Allah menunjukkan jalan yang dekat dan mudah untuk menuju ke surga. Jadi tujuan ia menuntut ilmu itu bukan hanya dengan tujuan dunia atau ingin dicapai suatu pangkat. Siapa yang telah menuntut ilmu dengan lurus, maka ia akan sampai kepada Allah dan ke surga. Itu semua disebabkan oleh ilmu yang manfaat dan menjadi amal soleh. Yang ketiga, hadis keutamaan pengembangan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Terkait dengan ini, Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa barang siapa yang pergi dari rumah dan daerahnya untuk menuntut ilmu, baik fardu ain maupun fardu kifayah, sampai ia pulang rumah, maka pahalanya seperti berjihad fisabilillah. Rasul membuat ukuran perbandingan antara menuntut ilmu dan berjihad, sebab dalam berjihad ada beberapa hakikat di dalamnya, yaitu menghidupkan agama, menghinakan dan menundukkan syaitan, dan merasakan lelahnya di dalam perang. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa dorongan dan perintah Islam tersebut tidak ada manfaatnya bagi Allah, tetapi hanya berguna itu untuk manusia itu sendiri. Apa yang disampaikan Islam bukanlah tanpa arti dan manfaatnya sama sekali, sebab tidak ada perintah dan larang dalam Islam yang merugikan, malah menguntungkan bagi seluruh alam. Demikian halnya dengan perintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Arti dan manfaatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Manusia tidak akan mampu menguasai dunia kalau bukan karena ilmu. Demikian pula manusia tidak akan mampu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat kalau bukan karena ilmu. Baiklah, selesai sudah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi kita untuk mempelajari dan menimbakan ilmu pengetahuan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan salah kata. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Agi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.